Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz dalam acara Cahaya Pagi, dan kita sampai pada wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajib puasa Ramadan apabila telah melihat hilal. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa kalian apabila sudah ada yang melihat hilal, dan berbukalah, berhentilah puasa apabila sudah ada yang melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, apabila mendung di atas kalian, maknanya sehingga tidak bisa melihat hilal pada tanggal 29. Pada tanggal 29 menjelang maghrib atau waktu-waktu mau masuk maghrib, mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, asyahr fa'udtu ats-tsalatsin gitu. Fa in ghumma alaikumus syahru, apabila mendung di atas kalian pada bulan itu, fa'udtu thalathin, maka hitunglah satu bulan itu 30 hari. Sekarang baru tanggal 29. Tanggal 29 itu sore hari adalah waktu untuk melihat hilal. Untuk melihat hilal. Apabila hilal itu terlihat, berarti besok tanggal 1. Berarti bulan ini hanya 29 hari. Apabila mendung sehingga tidak bisa melihat hilal, maka ketahuilah bahwa bulan itu 30 hari. Satu bulan itu 30 hari. Nanti muncul pertanyaan gitu. Ketika mendung, sesungguhnya hilal itu sudah terbit atau belum? Jawabannya, tidak usah dipikir. Yang penting kalau mendung, nggak bisa melihat hilal, maka Rasulullah SAW menetapkan bulan itu 30 hari. Kenapa? Karena seandainya dipikir dan dijawab, kalau mendung, hilal itu tanggal 1, bulan sabit, bulan kelihatan seperti sabit, disebut bulan sabit atau bahasa Arabnya hilal. Sudah kelihatan atau belum? Jawabannya adalah bisa jadi sudah, bisa jadi belum.
bisa jadi sudah terbit, bisa jadi belum. Kenapa? Karena mendung. Kalau terang, nggak ada, berarti belum. Kalau terang terus kelihatan, berarti sudah. Kalau mendung, sudah terbit atau belum, bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Ini namanya tidak pasti. Apabila tidak pasti, maka kembali kepada aslinya. Aslinya kemarin belum terbit, sekarang belum terbit kalau belum ganti bulan. Nah itu. Nah, bulan itu ditetapkan oleh Rasulullah 30 hari. 30 hari. Berarti kalau mendung ditetapkan 30 hari. Ada faedah yang penting berkaitan dengan bab di sini bahwa menetapkan tanggal 1 itu dengan mengetahui bulan itu telah terbit. Bulan itu telah terbit, melihat bulan itu telah terbit. Nah, apabila belum diketahui, maka kembali kepada hukum asal, bulan itu 30 hari. Nah, karena itu bab berikutnya, bima yathbutu syahru, dengan apa menetapkan bulan itu ganti bulan baru. Yathbutu syahru Ramadhana wa ghairihi bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin. Yathbutu syahru Ramadan, untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Walau min wahidin adlin, meskipun yang melihat itu hanya satu orang yang penting terpercaya. Nah, bulan itu ditetapkan dengan terlihatnya bulan oleh satu orang yang terpercaya. Gitu. Au ikmali iddati Sya'bana 30 yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban sudah 30 hari. Sudah 30 hari. Ini tanggal 30 Sya'ban. Tidak usah lihat hilal. Kalau sekarang ini tanggal 30 Sya'ban, maka sudah pasti besok tanggal 1. Yang jadi masalah itu adalah sekarang tanggal 29 Sya'ban. Besok tanggal 30 atau besok tanggal 1. Bisa jadi besok tanggal 30, bisa jadi besok tanggal 1. Patokannya apa? Melihat hilal. Itu yang jadi patokan. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala taro an-nasul hilala. Orang-orang pada melihat hilal. Ingin mengetahui hilal terbit. Bukan satu orang, tapi banyak orang. Gitu. Tanggal berapa? Yang kayak gini nih. Tanggal 29 sore hari. Kenapa? Karena kalau tanggal 30 melihat atau enggak besok sudah pasti tanggal 1. Kalau baru tanggal 28, besok tanggal 29, hilal belum terbit. Nah, kalau tanggal 29 sore hari itu bisa jadi terbit, bisa jadi enggak. Nah, taro an-nasul hilala, orang-orang pada melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku memberitakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku melihatnya. Fasoma wa amaron nasa bisiyamihi, maka Rasulullah besok puasa. Rasulullah memerintahkan agar besok puasa. Ada faedah. Yang pertama, menetapkan tanggal 1 Ramadan dengan melihat hilal. Faedah yang kedua, hendaknya tanggal 29 itu harus diupayakan banyak yang melihat, paling tidak orang-orang penting. Yang ketiga, satu, melihat bisa ditetapkan, bisa dijadikan dasar untuk menetapkan, besok tanggal 1. Kenapa? Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Dan Ibnu Umar, anaknya Khalifah Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, nah, meskipun waktu itu juga masih kecil, ya, yang penting sudah terpercaya. Ukurannya adalah balik dan ada yang mumazi, sudah diterima, gitu ya. Rasulullah SAW menetapkan bahwa besok puasa dan Rasulullah memerintahkan semua puasa. Dan ada faedah yang jarang disebut oleh ulama-ulama, tapi sekarang jarang disebut oleh ulama di dalam kitabnya. Faedah ini, tapi sekarang jadi pembahasan penting, gitu ya. Apa? Yaitu menetapkan tanggal 1 itu bukan urusan masing-masing individu, rakyat atau umat. Enggak. Tapi yang lihat harus lapor kepada pemimpin, nanti pemimpin yang menetapkan. Lapor kepada imam, imam yang menetapkan. Rasulullah SAW adalah pemimpin umat. Nah, Rasulullah yang menetapkan, Rasulullah puasa dan Rasulullah mengumumkan atau memerintahkan besok puasa. Nah, itu penting ya. Fa illam yura al-hilalu, apabila hilal belum dilihat, li ghaimin au nahwihi, karena awan atau sebab lain, yang penting tidak terlihat, gitu. Atimmu iddata Sya'bana 30 yauman, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Li hadits Abi Hurairah as-sabiq, berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah tadi yang kita baca, fa in ghumma alaikumus syahru, apabila di bulan itu mendung, gitu. Fa'uddu 30 yauman, hitunglah bulan itu sampai 30 hari. Gitu. Adapun pembahasan tentang tanggal 1 Syawal, maka ada sedikit perbedaan. Apa? Yaitu yang melihat harus punya saksi. Atau dengan ungkapan lain, minimal yang melihat harus 2 orang. Gitu. Yang melihat harus dua orang. Lah kenapa begitu? Hikmah yang diketahui oleh ulama, kalau masuk tanggal 1 itu orang-orang itu diperintah puasa dari tidak puasa, nah maka hawa nafsu itu tidak akan membebani diri. Nah, tidak mungkin dasarnya itu hawa nafsu membebani diri untuk puasa. Nah, tapi kalau tanggal 1 Syawal, wah puasa ini mujahadah, hawa nafsu itu kepada yang senang-senang. Nah, kalau hanya 1 itu dikhawatirkan ada pengaruh hawa nafsu, karena pas sudah lelah puasa, sudah lama puasa, terus nang hari raya, nang berhenti puasa. Nah, akhirnya butuh kemantapan. Itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh ulama. Kenapa? Kalau tanggal 1 Syawal dibutuhkan yang melihat itu 2. Nah, An Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab, dari Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu an, annahu khataba fil yaumil ladzi syakka fihi, sesungguhnya dia berkhutbah di hari yang ragu-ragu, ini tanggal berapa gitu ya. Faqala ala inni jalastu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum, ketahuilah sesungguhnya saya duduk di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW dan saya bertanya kepada para sahabat Nabi. Innahum haddatsuni anna Rasulullah SAW qala, para sahabat Nabi menjawab, gitu, sesungguhnya Nabi SAW menceritakan kepada kita, gitu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian, kata Rasulullah SAW, apabila umumnya orang berpuasa, berhentilah puasa apabila umumnya orang berhenti puasa. Wa ansiku laha, dan ibadah kalian tetapkanlah seperti itu, seperti bersama dengan umumnya orang. Fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 yauman. Apabila mendung gitu, maka sempurnakan bulan itu 30 hari.
atimmu thalathina yauman, sempurnakan 30 hari. Fa in syahida syahidani muslimani, apabila ada 2 orang Islam yang melihat hilal, disebutkan 2 orang. 2 orang. Apabila ada 2 orang Islam yang melihat hilal, fasumu aftiru, maka berpuasalah, maka berhentilah dari puasa berdasarkan dengan 2 orang ini. Nah, itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Wa an Amir Makkah Al-Harith bin Hatib qala, dan dari Imam kota Mekah Al-Harith bin Hatib, ia berkata, ahida ilaina Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, an nansaka lirru'yah, agar kita beribadah itu patokannya adalah dengan melihat. Fa illam narahu, apabila kita tidak ada yang melihat, wa syahida syahida adlin, dan ada orang lain 2 yang melihat dan 2 orang itu terpercaya, nasakna bi syahadatihima, kita tetapkan ibadah kita dengan 2 orang yang melihat itu. Gitu. Nah, dari sini maka ditetapkan 2 orang. Ditetapkan 2 orang itu. Fa qauluhu fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru fi hadithi Abdurrahman ibn Zaid, wa qauluhu fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima fil hadithil Harith yadullani bimafhumihima ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyam wal iftar. Dari 2 hadis itu, Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, dan dari hadis yang kedua tadi itu, yaitu Al-Harith Amir Makkah. Nah, menunjukkan bahwa baik puasa maupun berhenti puasa itu harus 2 yang melihat. Itu harus 2 yang melihat. Ini dalilnya. Fa kharajas siyamu bidalilin, baik puasa maupun berbuka, berhenti puasa harus 2 orang yang melihat. Ini pertama. Lalu ada kejadian di zaman Nabi SAW, hadisnya sahih, untuk memulai puasa 1 orang sudah cukup. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melihat. Akhirnya Rasulullah puasa lalu mengumumkan. Nah, adapun yang berbuka, nggak ada dalil lain bahwa 1 yang melihat maka ditetapkan berbuka atau berhenti puasa. Nah, maka kembali kepada dalil yang ada, untuk menetapkan memulai puasa cukup dengan melihat 1 orang. Untuk berhenti dari puasa harus 2 orang yang melihat hilal. Dan tadi di awal sudah kita sampaikan, kenapa begitu? Itu kalau kenapa, itu hikmah. Kalau dalilnya, ini dalilnya, ada dalilnya. Nah, sekarang dibalik itu apa hikmahnya? Hikmahnya kalau memulai puasa itu justru istilahnya itu melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, nah, itu berarti tidak mungkin dasarnya itu adalah hawa nafsu, justru hawa nafsu ini diperangi. Tapi kalau puasa terus maunya berhenti dari puasa, itu hawa nafsu, jangan gegabah, butuh yang lebih kuat dalilnya. Itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh ulama. Nah, tambi, penjelasan. Ya. Wa man ra'al hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuman nas. Ada orang yang lihat hilal, tidak boleh dia langsung puasa sampai orang-orang lain
menerima dan orang-orang lain juga puasa. Ya. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan juga tidak boleh berhenti dari puasa sampai orang-orang lain juga menerima dan berhenti puasa. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu yang benar adalah ketika umumnya orang puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan berhenti puasa itu adalah ketika umumnya orang berhenti puasa. Jadi tidak boleh nyeleneh sendiri itu. Alasannya saya sudah melihat, tidak boleh. Harus dijadikan ketetapan, diterima banyak orang. Diterima oleh umat. Dan yang menetapkan tadi sudah kita katakan bahwa saya melihat, saya telah menetapkan. Anda siapa kok menetapkan? Laporkan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya kalau sahabat ya. Ini Ibnu Umar, saya melihat, saya puasa. Enggak, Ibnu Umar radhiyallahu an melihat, lalu melaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah yang menetapkan. Nah, wal adha yauma tudhahun, dan hari raya Idul Adha untuk sholat Idul Adha dan menyembelih kurban itu adalah ketika umumnya orang beridul adha. Gitu. Faminal khoto'i siyamu ba'din nasi ma'a daulatin mujawiratin wa fitruhum ma'aha mukhalifina bidzalika ahla diyarihim wa biladihim. Karena itu termasuk kesalahan. Puasanya sebagian orang yang ikut negara lain padahal di negerinya belum. Menyelisihi orang-orang yang ada di negerinya. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, hanya mendengar berita. Oh, di sana sudah, di sini. Kenapa? Karena yang menetapkan itu adalah pemimpin tadi itu. Ini yang penting untuk diperhatikan itu ya. Li'anal jama'ata haqqun wa shawab, karena kebersamaan yang semuanya berupaya untuk melakukan peribadatan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan, maka bersatu itu adalah kebenaran. Wal furqatu zayghun wa adzab, sedangkan perselisihan itu adalah penyimpangan. Waqad qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan Allah SWT telah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berfirqah-firqah, dan jangan berselisih. Nah, ini. Nah, karena itu maka kita upayakan bersatu. Nah, dan di dalam bab pelajaran kita berusaha untuk merujuk kepada dalil Quran dan Sunnah yang sahih dan mengikuti pemahaman-pemahaman generasi awal Islam. Gitu. Ketika di generasi awal Islam itu sudah ada dan satu, sudah pasti itulah yang benar. Berikutnya, beragama itu tidak membuat sendiri, beragama itu tinggal ikut. Kalau keikutanmu sempurna, agamamu sempurna. Kalau keikutanmu banyak kekurangan, berarti agamamu banyak kekurangan. Kalau membuat sendiri tidak boleh, agama membuat sendiri. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita bahwa untuk menetapkan tanggal 1 itu adalah dengan hilal, dengan melihat hilal. Melihat hilal dilaporkan, lalu dengan melihat langsung atau dengan dilapori, dari dasar itulah seharusnya menetapkan tanggal 1 itu. Dan umat itu mengikuti, maksudnya rakyat atau umat orang umum itu mengikuti keputusan
yang sudah ada sesungguhnya untuk menetapkan tanggal 1 itu bukan hak Anda. Ibnu Umar radhiyallahu an itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat hilal tapi dia tidak menetapkan sendiri, dia melaporkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menetapkan, Rasulullah SAW yang memerintahkan agar semua puasa. Kemudian bab berikutnya, alaman tajib. Puasa itu siapa sih yang diwajibkan puasa? Siapa yang diwajibkan puasa? Ajma'al ulama'u ala annahu yajibus shaum 'alal muslimil akilil balighis sahihil muqim wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Semua ulama tidak ada perselisihan, sama semuanya. Yang menyelisih berarti itu nyeleneh dan tidak ada ulama yang kayak gitu. Gitu. Siapa yang wajib puasa? Yang pertama adalah yang beragama Islam, yang sudah baligh, yang berakal sehat, yang badannya sehat, yang tidak musafir. 5 ya? 5. Beragama Islam. Berarti kalau ada orang nggak puasa ternyata agamanya tidak Islam, tidak apa-apa. Tapi orang itu di negeri Islam tidak boleh menimbulkan fitnah. Makan di jalan, di tempat terbuka, itu tidak dibenarkan. Kalau ada pemimpin itu harus memberi aturan. Harus memberi aturan. Di negara Islam, di negara mayoritas Muslim, tidak boleh di bulan Ramadan siang hari orang makan di tempat terbuka. Nah, itu orang Islam gitu. Berakal sehat. Berakal sehat. Apa maksudnya? Orang yang gila, orang yang idiot, orang yang sudah pikun. Pikun kan tidak berakal sehat. Gitu. Nah, itu kalau tidak puasa, tidak apa-apa, wong mereka tidak wajib kok. Yang ketiga, sudah baligh. Anak umur 7 tahun tidak puasa, anak umur 8 tahun tidak puasa, 9 tahun tidak puasa. Tidak apa-apa, wong mereka belum baligh kok. Hanya saja kalau mereka itu sudah 7 tahun atau lebih oleh orang tuanya, didorong, orang tua harus berusaha mendorong, nanti nggak kuat biar berbuka. Tapi didorong, kenapa? Supaya terlatih dan orang tuanya mendapatkan pahala, dan nanti kalau sudah baligh dia sudah biasa. Yang keempat, badannya sehat, tidak sedang sakit. Tidak sedang sakit. Kalau sakit, nah, maka boleh tidak puasa. Ukuran sakit yang boleh tidak puasa. Ukuran sakit yang boleh tidak puasa adalah sakit yang apabila dipakai puasa bahaya atau tambah parah sakitnya. Sakitnya ringan, iya, tapi kalau dipakai puasa tambah parah. Kalau gitu boleh tidak puasa. Atau dipakai puasa, wah bisa bahaya itu. Nah, orangnya sehat kalau dipakai puasa bahaya. Misalnya apa? Orang yang diabetes, tingkatannya dia pada jam tertentu dia harus makan apa atau minum apa. Nah, jadi gitu. Nah, itu orang yang sakit ya. Nah, dipakai puasa tidak kuat atau dipakai puasa tambah parah sakitnya. Yang kelima, orang yang mukim, tidak musafir. Orang yang musafir, wah saya safar dari Surabaya ke Malang, atau dari Surabaya ke Jakarta. Boleh tidak puasa meskipun kuat, meskipun safarnya enak. Misalnya begini, rumah saya dekat bandara. Jam 7 saya masuk ke bandara, 7:30 naik pesawat ke Jakarta. Sampai di Jakarta turun, kantornya dekat bandara. Misalnya begitu. Wah, enak. Enak sebentar aja misalnya gitu. Meskipun begitu, musafir boleh tidak puasa.
Lebih baik mana puasa dengan tidak puasa? Itu ada babnya nanti. Tapi nggak puasa boleh. Boleh. Nah intinya 5 ya. Islam, berakal sehat, sudah balik, badannya sehat, tidak sedang musafir. Ditambah 2 bagi wanita. Wanita harus suci, harus berhenti dari haid, berhenti dari nifas. Kalau masih nifasnya belum berhenti, maka haram puasa, tidak boleh puasa. Nifasnya belum berhenti, haidnya belum berhenti, nifasnya belum berhenti, tidak boleh puasa. Adapun lafadz di dalam kitab ulama sering suci dari haid, suci dari nifas. Makna suci di dalam bab puasa beda dengan makna suci dalam bab berhubungan suami istri. Apa maksudnya? Maksudnya begini, wanita yang datang bulannya berhenti menjelang subuh. Oh, jam 12 malam berhenti, sudah selesai. Kenapa? Karena misalnya datang bulannya 7 hari. Mulainya jam 12 malam, maka nanti jam 12 malam lagi di hari yang ke-7 telah selesai. Dia tidak boleh berhubungan suami istri jam 1, jam 2, jam 3, setelah itu sebelum mandi. Sebelum mandi. Karena Allah berfirman, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Apabila mereka telah bersuci, mereka para wanita telah berarti mereka harus bersuci dulu. Mereka harus bersuci dulu. Nah, berarti sebelum mandi mereka belum suci. Tapi suci dalam bab puasa, yang penting sudah berhenti. Berhenti jam 12, belum mandi sampai subuh, wajib puasa. Yang suci dari datang bulan. Kenapa? Karena sudah suci, maksudnya sudah berhenti. Meskipun belum mandi. Belum mandi tidak apa-apa, mandinya nanti setelah subuh. Nah itu yang berkaitan dengan masalah itu. Intinya syaratnya 5 ditambah 2 khusus wanita. Islam, berakal sehat, sudah balik, badannya sehat, tidak dalam keadaan sakit, sedang tidak bepergian, sedang tidak safar. 5, bagi wanita berhenti dari datang bulan, yang kedua berhenti dari nifas. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan pagi hari ini. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.